Jadi saya perkenalkan diri dulu Pak. Nah, perkenalkan saya Kamuliana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kuliah di Universitas Pendidikan Mandalika. Sekarang semester 7. Jadi tujuan saya kali ini wawancara mengenai seputar metode pembelajaran, masalah yang dihadapi guru bahasa Inggris, kemudian solusi-solusi yang dilakukan seorang guru bahasa Inggris tersebut. Oke, yang pertama yang saya tanyakan, apa metode yang biasa guru bahasa Inggris gunakan dalam belajar bahasa Inggris? Ya, paling ininya isu kadang-kadang, tapi seringan saya itu pakai karena dia text based ya, text based dan waktu juga nggak banyak. Permisi Pak. Sangat ke ruang bisa Nanti ngeliatin di dia kasih orang masuk. Ya, kita kadang-kadang sudah ditutup lagi ya. Dia kasih masuk nanti. Tadi anaknya kamu? Ya, kamu di luar. Ya, text based. Ya, ininya kan kurikulumnya text based kurikulum, jadi lebih banyak membaca. Jadi kalau waktu itu digunakan di sekolah habis waktunya. Jadi kalau ininya juga metode scientific juga dipakai, scientific approach, karena beberapa materi di text based itu kan dia mengarah ke scientific approach. Kemudian tadi metode yang bisa Bapak gunakan tadi ada apa namanya? Diksu ya? Ya, pendekatannya dengan pendekatan scientific. Kemudian masalah yang paling sering dihadapi seorang guru utama dalam guru bahasa Inggris dalam mengajar bahasa Inggris, terutama di speaking. Terutama di speaking. Iya. Kalau pada umumnya ya mereka lack of vocabularies itu yang jadi masalah utama. Jadi dari pendidikan dasar dia tidak dibekali cukup vocab untuk bisa berbicara. Jadi speaking itu harusnya didasari dari vocab dulu, vocab yang banyak, baru mereka bisa menyusun kata-kata itu jadi kalimat. Tapi kata-kata sederhana pun mereka tidak kuasai, ya contohnya numbers, terus Hari juga. ya days, yang sederhana dah, appearance, terus part of bodies, itu dasar sekali, itu banyak yang tak menguasai yang dasar. Sementara di SMA dia kompleks lebih dari itu. Speakingnya mulai banyak dengan frase, expression. Di SMA sudah banyak dengan itu. Sedangkan dari SD atau SMP-nya tuh kurang dibekali dengan hal seperti itu. Ya, Kemudian tadi udah ada beberapa masalah, dimulai dari vocabnya kurang dikuasai, kurang dibekali atau segala macamnya. Kemudian bagaimana orang guru menghadapi masalah ini? ya, ini terkait dengan waktu juga sebenarnya. Waktu yang hanya 2 jam pelajaran satu minggu itu, jadi umumnya lebih banyak
lebih banyak dikerjakan untuk ininya paling vocabulary buildingnya itu lebih banyak dengan tugas di rumah. Jadi seperti selalu membuat footnote, buat catatan kata-kata baru yang mereka baru tahu. Kemudian meminta siswa untuk membuat video yang isinya dialog atau monolog, tergantung tergantung apa temanya ya, teksnya yang akan dibawakan. Belajar ini juga belajar untuk pronunciation untuk bisa lebih maksimal kalau mereka menggunakan gadgetnya lewat Google Voice ya, dan beberapa aplikasi yang ada. Jadi solusi atau yang bisa dipakai ya, cara menghadapi masalah itu tadi dengan baca tulisan kecil, terus apalagi mungkin buat video itu kayak lebih praktiknya mereka ya. Ya, video itu prakteknya di sana pada umumnya di video ya speaking di sana yang terlihat speaking memang, tapi speaking yang lebih terstruktur gitu, sesuai dengan temanya itu. Ya, kalau dia deskriptif ya mendeskripsikan sesuatu, kalau dia punya dialog untuk menunjukkan ekspresi sesuatu yang mereka melakukan dialog itu. Oke, terakhir Pak, dari sudut pandang Bapak, kira-kira anak-anak sekarang nih apa minat mereka tuh, kira-kira sekarang tuh tingkatan minat mereka tuh sekarang gimana? Apakah minat Kalau belajar? minat belajar secara keseluruhan tidak hanya di bahasa Inggris, jauh menurun. Jadi hampir semua bisa dibilang sebagian besar anak-anak ini kena ADHD namanya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi penyakit mental sebenarnya, penyakit mental yang lebih baik melihat daripada bergerak, atau bergerak yang hiperaktif, yang cenderung destruktif. Jadi kalau sesuatu yang untuk building mereka susah, yang mengingat sesuatu atau merangkai sesuatu yang terstruktur itu susah. Ada kecurigaan saya itu pengaruh juga dari gadget itu, karena di gadget itu kan kadang kalau kita tidak senang sama sesuatu tinggal skip aja. Iya, benar. Jadi mindset mereka itu sudah arahnya sudah terbentuk dari itu. Kalau tidak suka pelajaran, Ya udah lewat aja, atau bolos aja, atau nggak usah ngerjain apa-apa, buat alasan yang banyak tentang itu. Mereka buat alasan yang dia buat. Jadi untuk berjuang untuk menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawabnya itu nggak begitu nggak fighting seperti yang dulu-dulu. Aneh juga sebenarnya, karena kalau dibandingkan dengan yang dulu ya, resource atau media yang mereka butuhkan untuk nyari tahu sesuatu itu sekarang enormous artinya ya. Jadi jumlah kita bisa bilang jumlah sumbernya itu bisa dibilang tidak ada batasan. Tapi nggak ada limitnya. Tapi yang menjadi masalah mereka nggak mau tahu. Ya, rasa kepo di bidang itu nggak ada gitu. Yang lain-lain. Ya, nggak mau tahu dah. Bagaimana cara mau mengajarkan anak yang nggak mau tahu? Dipaksakan salah, malah
merasa ditekan, jadi ditekan terus jadi korban ya, dan playing victim, playing ya. victim, banyak drama dah hanya untuk membela malas mereka Iya. ya. Malas mager itulah kalau sekarang mager magernya anak sekarang Gen Z. ya, itu kan parahnya kalau ngajar yang apa dibandingkan yang sekarang sama yang dulu. Dengan ini juga apa etika juga dia berubah, etika anak-anak. Jadi banyak yang kejadian-kejadian yang kalau untuk ukuran dulu itu extraordinary, nggak begitu mendengar, nggak begitu perhatian sama sesuatu. Dia hanya fokus sama apa maunya aja. Jadi sesuai moodnya aja. Ya, moodnya aja, apa yang dia mau dia lakukan langsung tanpa dia mikir dia situasinya lagi apa, sedang di mana, Efeknya nanti gimana gitu. ya. Dengan ngomong pun begitu, seringkali tidak hanya temannya yang maju, misalnya kita suruh dengar dulu, guru pun maju di depan lagi menjelaskan, mereka berbicara hal yang lain, bercerita dengan temannya di dalam apa, di dalam jangkauan guru masih melihat itu. Iya. Dan kecenderungan itu anehnya lagi lebih banyak dilakukan sama laki-laki. Didominasi oleh laki-laki. Ya, dominasi oleh laki-laki. Biasanya yang tokatif itu kan biasa perempuan. Iya. Tapi- Cerewetnya. Ya, aktifnya dengan berbicara itu perempuan, tapi sekarang aneh, yang laki jadi lebih banyak berbicara, tapi ketika mengerjakan sesuatu tugas-tugas apa segala macam itu laki lebih pasif, yang lebih aktif malah perempuan. Nah, itu mungkin bisa diteliti juga. Iya, kasih tanggung Ada jawab apa? itu kan bisa dilihat dari tanggung jawab gitu kan, dari tugas, dari tanggung jawab yang kecil gitu aja mereka cuek yang cowok-cowoknya, apalagi nanti Iya. ke depannya. Itu tanggung jawab itu mungkin kan karena dari apa, dari kecil mungkin laki itu dikasih tanggung jawab yang nggak banyak di sekolah, di rumah itu jadi dibiarkan aktif bermain apa segala macam. Perempuan dibatasi tapi dikasih banyak pekerjaannya. Itu mungkin membuat mereka jadi lebih terbiasa dengan tanggung jawab daripada laki. Anak-anak laki sekarang banyak yang kalau dulu ya sangat jarang. Paling kalau dulu anak laki tidur di sekolah itu karena Piala Dunia misalnya. Iya, itu paling parah sih. Ya itu paling parahnya dah. Dia di sekolah tiduran karena malamnya nonton Piala Dunia. Kalau sekarang hampir tiap hari karena malamnya mereka main game online. Iya, benar. Itu jadi ya kita bilang fenomena karena banyak sekali yang Bukan 1-2 lagi. ya bukan 1-2 lagi sudah, dan parah ya dengan game online bisa di sela-sela ulangan ujian sekolah itu yang kalau untuk ukuran kita itu kritikal kan waktu itu. Iya. Jadi saat ujian ini selesai akan ada ujian berikutnya. Iya. Itu harusnya kita kalau yang dulu murid-murid yang dulu mereka akan mempelajari Iya. pelajaran yang berikutnya itu akan diujiankan. Prepare gitu. Ya. Ini yang terjadi malah mereka main game. menyempatkan diri untuk main game dengan waktu yang singkat. Udah nggak begitu peduli dengan ujian atau aneh sebenarnya. Fenomena sekarang di downgrade gitu ya Pak. Ya, jadi ada apa di bagian itu saya kalau motivasi belajar saya bilang downgrade. Ada juga beberapa yang serius dia bisa melebihi capaian yang sebelumnya karena didukung sama media Iya. yang apa
berkeinginan punya keinginan lebih besar untuk belajar, dia melebihi capaian murid-murid sebelumnya. Karena contohnya seperti ini, kalau kita kasih tugas yang bentuknya yang arahnya ke teknologi, yang berhubungan dengan gadget atau segala macam, mereka dapat mengerjakannya dengan bagus. Ya tidak semuanya sih, tapi Semua fitur bisa dia mereka pakai. ya mereka bisa menjelaskan dengan benar dan mereka bisa menggunakannya juga. Kalau yang lainnya juga mereka relatif lebih jujur, walaupun kadang-kadang jujur mereka tuh sedikit dark, agak Gelap. ya agak gelap yang mereka ceritakan itu, tapi mereka lebih jujur. Jadi seperti tidak ada beban ketika kita tanyakan hal-hal yang dulunya sensitif, Sekarang jadi ya yang lumrah. sekarang mereka tanpa malu-malu menceritakan itu. Ya itu aja mungkin bedanya. Sebagian besar downgrade, terus sulit untuk melihat kualitas dia genuine karya itu, dia otentik apa enggak, apa yang dibuat sama anak itu. Karena banyak sekali melibatkan teknologi dengan Google, dengan AI, Iya. agak sulit membedakan dia otentik sama enggak yang dikerjakan anak. Sekalinya mereka bagus banget. Ya sekali bagus mereka bisa maksimal. Ya, tapi lebih banyak yang hancur juga sebenarnya kalau dicari rata-ratanya. Ya, rata-rata besar. Ya. Itu aja singkat. Wait, saya tanya. Ya, Terima kasih. sama. Panggil Laning. Laning. Dan Mau izin? oh, dari Pak Ida. Mau izin katanya